Syukur Allah mempertemukan kita saat ini di suasana sejuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pertemuan pertama yang bisa melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya untuk Pak Dandim yang baru, dan Amin. bukan pertemuan terakhir. Saya harap bukan pertemuan terakhir dengan Pak Ubaidillah yang nantinya juga akan berkembang untuk kebaikan-kebaikan kita selanjutnya. Teman-teman sekalian, saya jadi wartawan mulai sejak tahun 95. Jadi sudah 29 tahunan ya mungkin. Saya SD Mas. Dan spesifik saya akan bercerita bagaimana komunikasi wartawan dengan lingkungan tentara, termasuk Komandan Kodim sebagai pimpinan tertinggi TNI di daerah ini. Suasana sekarang pasca reformasi dengan sebelumnya memang tampaknya beda. Kelonggaran berkomunikasi lebih terbuka sekarang ini, beda dengan sebelumnya. Tetapi suasana psikologis para pimpinan TNI, para pimpinan tentara, Komandan Kodim dan lainnya itu tampaknya memang sama gitu loh. Jadi mereka memiliki semangat yang sama melaksanakan tugas dengan baik, dan wartawannya juga melaksanakan tugas dengan baik dan mau bekerja sama atau terlibat kerjasama yang baik sehingga tugas-tugasnya sama-sama selesai. Saya masih melihat itu semuanya itu. Tetapi memang kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah mengalami nulis berita yang keliru di zaman Orde Baru, Pak Dandim. Bukan keliru sebenarnya, tetapi berita yang berbau politis tentang pemilihan ketua DPRD di Pamekasan. Yang di Orde Baru itu mungkin Pak Dandim tahu bagaimana suasananya. Pantauan dari atas itu luar biasa. Misalnya Kodim sini dipantau terus oleh Korem dan Kodam gitu. Kalau ada apa-apa peristiwa-peristiwa politik, termasuk pergantian posisi pimpinan politik. Saya menulis apa adanya di bawah. Ternyata tulisan itu tidak seperti yang diinginkan oleh pimpinan-pimpinan TNI di Kodam. Akhirnya Pak Dandim dimarahi oleh Panglima Kodam. Tahun masih berapa ya, sebentar, Masya Allah, 95 itu Orde Baru gitu ya? Masih Orde Baru dimarahi, bahasanya Anda tidak bisa mengkondisikan ya gitu ya. Singkat cerita akhirnya Pak Dandim memanggil saya ke ruang kerjanya di sana, yang mungkin sampai sekarang masih di sana, di ruang kerjanya itu masih di sana. Saya dipanggil dengan pertanyaan, Anda nulis bagaimana gini-gini? Apanya yang salah tulisan saya, Komandan? Gitu. Saya ngerti sudah. Jadi saya berhadapan dengan Komandan Kodim yang sebenarnya tidak salah beliau, tapi mungkin kurang pas dengan keinginan pimpinan yang ada di atasnya. Saya harus ngalah gitu loh. Apanya yang salah dan tulisan saya? Tak bisa gini. Akhirnya saya diam, dimarahi Pak, sampai dikatakan, ini kan gaya PKI seperti ini. Tenang aja ya, alhamdulillah saya bisa bertahan. Setelah itu, lalu kemudian selesai, dan saya menghadap Pasi Intel pada waktu. Di Pasi Intel itu saya dinginkan. Gimana tadi? Ya alhamdulillah, dan digini-gini kan saya. Itu biasa, ya sudah biasa, dan akhirnya saya mengerti tentang itu semuanya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau ada karakter-karakter seperti ini, sebenarnya teman-teman itu tenang-tenang saja gitu loh. Hati Komandan Kodim dan itu yang lain itu sebenarnya sama kok. Jadi ingin tetap bekerja sama dengan bagus, kondisivitas dijaga, walaupun pada saat tertentu dia marah dan semacamnya, marahnya itu sama dengan marahnya kepada anak buahnya, bisa jadi gitu. Tapi akhirnya endingnya aman-aman saja. Jadi setelah itu Pak Dandim telepon Kapolres, dia lapor kepada Kapolres, kebetulan Kapolresnya masih seniornya waktu itu, dan Mas, saya panggil wartawan, waktu itu memorandum saya. Oh iya. Saya panggil wartawan memorandum gini. Loh kenapa Dan? Mas gini. Ya udah biar, ya sudahlah, ngerti maksudnya. Walaupun akhirnya pas ketemu di pendopo, saya, Pak Dandim, Kapolres bertiga itu ketawa-ketawa akhirnya Pak Dandim dengan Kapolres. Ayo rasakan kamu ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Mungkin ada karakter-karakter seperti ini, itu biasa. Insya Allah hatinya sama, memiliki keinginan yang sama untuk sama-sama melaksanakan tugas dengan baik gitu loh.
Gitu. Itu insya Allah begitu. Yang saya tangkap selama hampir 30 tahun. Khusus Pak Ubaidillah, saya memberikan apresiasi positif karena selama ini saya belum pernah melihat ada komandan Kodim jadi imam sholat. Wah, tarawihan di Batu Marmar, tidak ada yang mau jadi sholat imam sholat tarawih dan sholat isya dan waktu itu. Pak Dandim di depan. Wah, surprise ini gitu. Santri namanya saja Ubaidillah, Islamis sekali namanya kan. Iya. Santri beliau. Santri. Santri yang tentara. Santri yang militer. Jadi itu mungkin komandan, jadi baik-baik saja semua teman-teman. Insya Allah tidak ada masalah. Karena kita memiliki tugas yang sama, sama-sama ingin melaksanakan tugas demi kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tuh sebenarnya kalau cerita begini jadi cerita juga ini. Iya. Gara-gara bikin berita yang enggak. Di sini. Jadi ingat lagi dah. Jadi inget lagi, diungkit lagi jadi inget lagi. Jadi ingat lagi nih lu. Jadi orangnya udah bikin berita, sudah kita inikan, sudah kita clearkan, udah ngadep ke tempat saya, sama rekan-rekan juga ini, ada saksi hidup di sini. Datang, udah, gara-gara masalah parkir lah, dia dipintain duit parkir gitu kan, bikin lagi berita. Nah, saya ngadai poli, diituin lagi poli saya ya kan, gara-gara rokok. Kan rokok nggak ada yang, saya nggak jualan rokok di dalam. Ya sudahlah, lama, udah ada ditenangkan, masih begitu juga, bikin udah ada draftnya itu Pak. Saya dapat draftnya itu sebelum dimunculkan, saya baca. Wah, ini orang dikasih hati minta jantung nih gitu kan. Saya lihat wartawan rekan-rekan lagi kumpul di Tripipe waktu itu kalau nggak salah. Saya pakai motor, gegas lah saya ke sana. Saya carilah orang itu waktu itu. Jadi TO saya dulu tuh, so. Saya carilah. Gak taunya. Jangan sampai ada yang muat. Nah, ini mereka kompak semua. Nggak ada yang muat lah berita itu. Jadi ada gap lah dia di kelompoknya. AJP apa? PJP. Kelompok PJP su. Panggil. Udah tenang, nggak usah ada yang beritain, sampai si Sujak itu namanya kan Sujak su, saya panggil botak gondrong ya kan, karena agak botak tapi gondrong. Lu nggak bisa ngatur anggota lu nih begini, saya bilang. Ya, kesininya jadi kawan, saya lupa. Ketemu di tangkel di mana di Sinjai, saya lagi makan, saya udah lupa nih. Datang dia, komandan masih ingat dengan saya? Ya ingat gua. Komandan ingetnya yang mana? Lupa saya kan. Saya yang komandan cari. Bajingan lu masih ingetnya gitu. Untung pas buka puasa itu, tidak masalah. Jadi nggak batalin. Nggak jadi. Itu ceritanya. Tapi belum ini saya nggak pernah ngasih testimoni su. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ini, saya diwawancara, apa yang saya wawancara itu nggak sesuai dengan omongan saya. Jadi, wartawan semuanya lebih pinter kata-katanya dibanding kita. Jadi bikin kata-kata. Jadi kalau ada kata-kata yang salah itu adalah kata-kata wartawan. Karena saya nggak pernah tuh wawancara itu nggak pernah, kecuali kalau pakai elektronik tuh. Elektronik nggak bisa dibohongi masalahnya. Tapi kalau yang ketika nama cetak itu wartawan-wartawan ini yang bikin judul, yang bikin apa, wartawan aja semua. Satu hati dan berarti. Satu hati sudah. Udah lu bikin aja yang penting yang bagus gitu ya kan. Siap. Jadi beliau-beliau ini yang kirim. Yang bikin, saya nggak pernah wawancara, jarang saya. Jadi wawancara saya, apa yang mau saya inginkan mereka udah nulis semua. Coba jangan heran juga, satu berita isinya sama semua. Walaupun medianya beda-beda. Kalau kita klik sama semua kata-katanya. Satu hati. Copy paste. Nah ini kalau ikut ujian kompetensi banyak yang nggak lulus. Konsisten komandan. Konsisten. Beritanya sama semua kan, konsisten. Plagiat semua. Kalau kita plagiat masih ada yang kita rubah-rubah. Kalau ini nggak dirubah. Dari atas sampai bawah sama. Sampai penutup. Soalnya komando. Plagiat semua. Rubah judul sama rubah foto. Kalau masih izin dan enggak apa-apa. Kadang mereka enggak izin ke berita kita mencopas saja gitu dan. Kalau punya saya tetap dirubah. Kalau dengan Kodim sistem komando. Pokoknya Satu kata, satu rasa. udah Jadi semuanya. sama semua.
inilah beliau-beliau ini rekan-rekan. Jadi nggak ada komplain.